Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama saham RMKE, yang kedua saham BNLI, dan yang ketiga yaitu saham Kios. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham RMKE. Saham RMKE peragangan terakhir naik 10,24% di harga 700. Bagaimana dengan prospek saham RMKE? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound secara stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham RMKE. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi di 760 pada tanggal 27 Mei 2022. Setelah itu saham RMKE ini koreksi ke bawah dan tertahan ya di harga 615. Ini merupakan area golden ratio-nya khusus koreksi untuk saham RMKE. Kalau dilihat dari candlenya dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya saham RMKE secara candle memberikan tanda-tanda sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham RMKE. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 680, yang kedua yaitu di 615 yang seperti saya jelaskan tadi ini merupakan area golden ratio-nya khusus koreksi saham RMKE di angka 0,618. Apabila suatu saham mampu bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Untuk support ketiga yaitu di 570, ini merupakan area tengah Fibonacci. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 760, yang kedua yaitu di 995 ya. Ini merupakan area golden ratio juga, tapi yang khusus target. Apabila kedepannya saham RMKE mampu breakout di resisten pertama, silakan 995 ini dijadikan target berikutnya ya. Untuk teman-teman yang mencermati saham RMKE, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan masuk ya secara bertahap dan jangan lupa memasang trailing stop-nya. Apabila dia koreksi, tunggu saja di harga supportnya ya. Yang pertama di 680. Apabila mantul di sini dan memberikan tanda-tanda sinyal buy, silakan masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia mampu breakdown, sebaiknya tunggu saja di area golden ratio-nya. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya, saham ini masih aman ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya dan dua candle hijau terakhir ya, itu artinya saham RMKM masih layak ya untuk dibeli. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya, ada progres yang baik ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Itu artinya secara fundamental masih bagus. Analisa fundamental juga mempengaruhi ya pergerakan harga saham. Apabila fundamentalnya progresnya semakin baik, maka saham tersebut akan berpeluang untuk naik. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham RMKE. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham BNLI. Saham BNLI perdagangan terakhir naik 10,40% di harga 1.380. Bagaimana dengan prospek saham BNLI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah mengarah ke atas ya, sudah memasuki area overbought tetapi belum menunjukkan tanda-tanda crossline ke bawah, itu artinya secara stokastik masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya sudah mengarah ke atas ya, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BNLI. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi downtrend panjang ya, tetapi di perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis merah ini. Itu artinya saham BNLI ini berpeluang ya untuk melanjutkan fase naiknya. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir juga ya, candlenya tidak mampu breakout ya di area golden ratio-nya yaitu di harga 1405. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BNLI. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1285,
Yang kedua yaitu di 1130, ini merupakan harga dasar ya dari downtrendnya saham BNLI. Kalau mampu lagi ya turun ke bawah dan melewati 1130, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham BNLI ini. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 1405, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi di angka 0,618. Untuk teman-teman catat ya, apabila kedepannya saham BNLI mampu melanjutkan reboundnya dan mampu ya berada di atas area golden rasionya ini, maka saham BNL ini berpeluang ya untuk balik arah dari downtrend panjangnya ini ya. Kalau resisten kedua yaitu di 1485, yang ketiga yaitu di 1570. Untuk teman-teman yang mencermati saham BNL ini, catat saja ya area pentingnya ini, yaitu area golden rasionya di harga 1405. Apabila kedepannya saham BNL mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden rasionya, silakan teman-teman masuk secara bertahap ya, karena ada peluang untuk balik arah dari panjangnya downtrend saham BNL ini. Untuk teman-teman jangan lupa ya tetap memasang trailing stopnya untuk menjaga modal teman-teman. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya lebih baik ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021. Itu artinya ada progres yang baik secara fundamental. Semoga saja itu mempengaruhi pergerakan saham ya dari BNL ini. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BNLI. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham Kios. Saham Kios perdagangan terakhir naik signifikan 24,83% di harga 362. Bagaimana dengan prospek saham Kios kalau dilihat dari indikator stokastiknya ya? Sudah kursulan ke atas, sudah memasuki area 20, itu artinya saham Kios ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari candle terakhir memang signifikan naiknya ya. Atau sudah posisi arah auto reject atas. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Kios ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend ya. Apalagi di perdagangan terakhir belum mampu ya melewati SMA 50-nya, itu artinya saham Kios ini masih dalam posisi fase turun. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Kios. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 358 yang mampu di breakout di perdagangan terakhir. Yang kedua yaitu di 290, ini harga dasar ya dari downtrend panjangnya saham Kios ini. Apabila kedepannya saham Kios ini turun ya dan mampu breakdown di area support 290, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham Kios ini. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 410, ini merupakan area golden rasionya, ini merupakan harga pentingnya ya. Harap teman-teman catat di 410. Apabila kedepannya saham Kios ini mampu melanjutkan reboundnya dan breakout di area golden rasionya ini, setidaknya mampu ya bertahan di atasnya, maka saham Kios ini berpeluang untuk balik arah dari downtrend panjangnya. Yang kedua yaitu di 448, ini merupakan area tengahnya ya, Fibonacci. Yang ketiga resistennya yaitu di harga 486. Untuk teman-teman ya yang mencermati saham Kios ini, kalau pandangan saya sebaiknya teman-teman masuk kalau saham Kios ini sudah melewati SMA 50-nya ini yang garis berwarna merah. Tetapi kalau masih berada di bawah SMA 50-nya, sebaiknya wait and see dulu. Apalagi kalau sudah melewati area golden rasionya yang 410 ini, baru di sini teman-teman tambah lagi ya. Itu artinya melewati SMA 50-nya masuk secara bertahap. Seandainya dia melanjutkan reboundnya lagi dan mampu menutup di atas area golden rasionya, baru teman-teman tambah lagi. Tetapi kalau berikutnya dia koreksi ke bawah, sebaiknya di TP dulu ya. Karena suatu saham kalau masih berada di bawah
area golden ratio-nya, itu artinya saham tersebut berpeluang ya untuk melanjutkan downtrend-nya. Tetapi kalau dia mampu bertahan di atas area golden ratio-nya, sebaliknya ya, dia akan mampu atau berpeluang ya untuk balik arah. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya mendukung ya, kalau saham kios ini masih layak ya untuk dibeli. Tapi tetap ya menggunakan trailing stop-nya karena untuk menjaga modal teman-teman. Oke ya, sekian pandangan singkat saya tentang saham kios. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.